Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Pulang ke Rumah yang ditulis oleh Ellen G. White bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 7 Desember 2020 dengan judul Kebangkitan Khusus Orang yang Hilang. Ayat inti, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Matius 26 ayat 64. Keterangan, suara yang menerusi telinga orang-orang mati, mereka kenal. Betapa sering mereka telah mendengar nada lembut suara itu memanggil mereka untuk bertobat. Betapa sering suara itu mereka dengar bagaikan bujukan seorang sahabat, seorang saudara, seorang penebus. Kepada mereka yang menolak kasih karunia-Nya, tiada suara lain yang penuh dengan hukuman, yang penuh dengan celaan. Dan pada suara yang sejak lama mengajak, bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati? Yehezkiel 33 ayat 11. Suara itu membangunkan ingatan-ingatan yang mereka ingin hapuskan. Amaran-amaran dibenci, undangan-undangan ditolak, kesempatan-kesempatan diremehkan. Ada di antara mereka yang mengejek Kristus dalam kehinaannya, dengan kuasa yang menggetarkan datang kepada pikiran mereka. Kata-kata penderita, bila mana imam besar mendesak, ia mengatakan dengan khidmat, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Matius 26 ayat 64. Sekarang mereka memandang Dia dalam kemuliaannya, dan mereka masih akan melihat Dia duduk di sebelah kanan kekuasaan. Mereka yang mencemoohkan pengakuannya sebagai anak Allah sekarang bungkam, tidak bisa berkata-kata. Di situ ada Herodes yang angkuh, yang mengejeknya mengenai gelar kerajaannya, dan yang memerintahkan serdadu-serdadu yang mengejek itu untuk memahkotainya menjadi raja. Di sana ada orang-orang yang dengan tangannya yang cemar memakaikan jubah ungu kepadanya, mahkota duri ke atas kepalanya yang suci, dan pada tangannya yang tak berdaya itu tongkat pura-pura, dan tunduk di hadapannya dengan ejekan-ejekan hujat. Orang-orang yang memukul dan meludahi raja kehidupan itu sekarang berpaling dari pandangannya yang tajam dan berusaha melarikan diri dari kemuliaan hadiratnya yang dahsyat itu. Mereka yang memaku tangan dan kakinya, serdadu yang menusuk lambungnya, melihat bekasnya dengan ketakutan dan penyesalan yang dalam. Dengan jelas para imam penguasa mengingat kembali peristiwa Golgota. Dengan ketakutan yang menggetarkan, mereka mengingat bagaimana mereka dengan menggoyang-goyangkan kepala, dengan ejekan kesetanan berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jika Allah berkenan kepadanya. Matius 27 ayat 42 dan 43, Alfa dan Omega jilid 8 halaman 677 dan 678. Saudaraku yang kekasih, pada hari yang besar dan mulia tersebut, banyak orang yang lari ketakutan melihat kemuliaan Allah. Dan pada hari yang besar tersebut, akan ada kebangkitan bagi mereka
yang hidupnya menaruh harapan kepada Tuhan, melakukan perintah-perintahnya, dan memenuhi kehidupannya dengan kasih setia kepada Allah. Namun, ada satu kebangkitan istimewa yang akan diberikan kepada orang-orang yang mencela, yang menghina, menghujat, bahkan menyalibkan Kristus di kayu salib. Mereka akan dibangkitkan untuk melihat kemuliaan Allah. Mereka akan berlari dan kemudian akan kembali mati dan menerima upah penghukuman dari Allah. Mari kita terima setiap bujukan dan panggilan Juru Selamat untuk berbalik dan bertobat. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, dalam perjalanan kehidupan kami, berikanlah kami kelemah lembutan dan kesanggupan untuk mendengarkan bisikan, panggilan untuk menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Sanggupkan kami untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena kami rindu pada hari yang mulia tersebut kami berdiri dan mengatakan inilah Allah yang kami nanti-nantikan. Diberkatilah kami hari ini ketika kami bekerja. Marilah Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Marilah Tuhan campur tangan untuk setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan, dan berkat-berkat sorga kami terima sepanjang hari ini. Cara khusus berkat untuk kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Amin.